Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Putri Subaktiawati dari kelas 12D. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membuat tugas video bahasa Inggris, yaitu podcast yang menceritakan tentang drama Korea, yaitu The Frog. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya. Perkenalkan, namanya Saya Aula Meilani Putri Nabila. Saya Nadira Salsabila. Saya Kalista Mayang Sadina. Kalian tau gak sih film Korea apa drama? Aku nggak tahu ya. Kayaknya drama deh. Judulnya tuh kayak ada kata-katanya gitu loh. Oh, ada juga lewat dia ngapi ku. Iya kah? Oh, kata. Udah ada yang nonton belum sih? Tentang apa sih? Aku itu banget udah. Apa? Habis sih. Itu tentang pembunuhan. Pembunuhan sih ya. Pembunuhan di kota terpencil gitu. Tapi kotanya adem. Kayak villa gitu, nah itu kayak kota kecil terus ada villa gitu, tempat penginapan berenang. Terus itu tuh katakan apa yang bikin dia jadi genrenya jadi apa misteri sama thriller itu karena ada dua kejadian yang satu sama di masa depan yang sama tentang pembunuhan. Jadi tuh alurnya tuh kayak tabrakan gitu nah tiba-tiba di menit 5 menit ini di masa lalu 5 menit ini tuh di masa lampau jadi kayak itu ngeliatin sosial yang gitu kayak apa di Korea tuh kok tuh ngelakuin kesalahan dikit aja meskipun bukan pernah ngelakuin kok bisa rugi gitu ya sesuai jadi judulnya. Kayak di masa lalu ataupun sekarang tuh kayak kamu punya penginapan nih terus tiba-tiba di penginapan itu kau ada pembunuh yang nginep di situ. Nah pembunuhnya itu melakukan pembunuhan di situ yang kena itu malah kaunya kena imbasnya. Nah imbasnya tuh penginapan maka kok sekarang diteror sama orang-orang kayak oh ini hotelnya pembunuh itu ya gitu gitu loh. Ternyata sanksi sosial di Korea tuh kayak gitu. Kan di dalam apa istilah bahasa Korea the frog itu kata itu kayak lempari batu itu tuh kayak nanya terus kenapa gitu aku lempari batu kayak sama kayak pembunuhan gitu kenapa dia ngelakuin hal itu kan dia kan cuma mau ngasih tempat menginap doang gitu kan aku ngelakuin itu ke aku yang rugi itu ya karena itu kayak mental gitu oh bisa kalau di cerita yang masa lalu tuh karena hotelnya itu dipakai buat sama pembunuh buat fungsi dan gitu dan itu tuh orang-orang itu kena sosial gitu yang punya itu Yang punya penginapan itu. makanya sampai bangkrut tuh sampai anak-anaknya tuh kayak kena sama sosial juga kayak apa ini jadi Ya, dibeli kayak wajib apa tuh dia harus nyetor bir dari rumahnya gitu dibawa ke teman-temannya. Karena ada teman-temannya. Hotelnya kan terbengkalai sudah tuh. Nah jadi tuh teman-temannya anaknya ini nih main di situ. Tapi si anak ini diantar lagi suruh bawa bir dari rumahnya. Bir mamanya lah. karena namanya itu setelah hotel tuh nggak bangkrut dia jadi pecandu alkohol gitu nah karena tuh waktu mau buat hotel itu tuh dia harus pinjam ke bank sampai banyak gitu loh dan karena suaminya ini stres juga cuman dia kayak apa ya lebih ke temennya gitu ya lebih sama temennya lebih cinta ke temennya gitu dari ke istrinya. Terus kalau yang di masa depan itu tuh ini ada perempuan yang apa tuh anak kecil laki-laki. Wah gila gitu filmnya cantik banget Sakit banget. Sebenarnya mereka awalnya tuh ada di kayak jalan menuju villanya, cuman mereka kayak salah arah gitu nah. Salah arah jadi bapak yang punya villa nih nolong. Tuh. Oh dia tahu kayak salah jalan gitu, salah arah. Iya, yang ini pergi si cewek sama anak ini gitu. Terus nggak tahu berapa kayak nggak jauh deh itu jaraknya. Kembali ya. villa temennya ini temen jadi yang villa ini punya temen punya villa juga di bawah situ ada villanya karena AC-nya rusak kan direkomendasikan lah ke bapak yang satunya Yang nolong pertama itu. itulah mulai terjadi keanehan. Tapi yang janggal itu kenapa sih anaknya ini dilarang main sama itu mamanya ya kayak dilarang bergaul gitu loh ya. Jadi anaknya nggak banyak ngomong. Berarti kayak dibatasi waktu. Iya, interaksi. Terus anaknya tuh berenang, main sama orang villanya tuh. Terus pas malam makan malam, tiba-tiba besoknya dia mau pergi ya sudah. jangan seperti itu Pokoknya dijadwalkan biasanya pergi kan tuh. Terus yang janggal ini kenapa dia datang 2 hari pulang sendiri? Nah kemana nih pergi? karena yang punya villa itu kan bilang sama villa itu lupa namanya sedangkan orang tinggal di villa itu tuh nggak tahu tuh kita minimal ngasih berantakan dari gampang itu terus dia buka toilet nih minimal ada yang semerbak bau baik ini sih pemutih gitu ya langsung semerbak bau langsung wah ternyata di situ kayak negara yang bersih gitu terus akhirnya dia nyoba di Korea ada kayak apa ya ada scan apa Iya. Ya, ada scan. mobil kan pacarnya gini terus mobil yang punya villa mobil ini biar minyak gitu itu udah scannya masih nggak ada mau Iya. nggak record dan repost ternyata waktu mau pergi si cewek itu bawa koper gede banget sih taruh di mana Isinya anaknya. ya Mungkin di karena waktu itu dia belanja buat karena waktu itu dia mau niat nginep gitu kan
dan jadi terus ada satu lagi tuh yang kayak kita ternyata di dalam tuh ada yang Ya, bisa semua. Kayak Berarti dia udah merencanain kan? karena anak itu anak tirinya. Dia udah dari mobil pas dapet itu waktu yang itu tuh nanti lah waktu tahu hal itu tuh kayak dia aku gitu loh. ya dia mau lapor. Kemudian aku pernah nggak sih aku mikir ini masa apa enggak ya atau cuma pemikiranku aja ya atau aku cuma halu aja ya gitu loh. Sementara waktu itu si cewek itu sempat pinjam apa sih yang nggak ada aset itu loh yang gede itu itu yang gede Aku itu tahu. itu Yang musik itu kan? Nah, iya. pinjam itu kan nah itu tuh ternyata waktu dicek ada darahnya. Nah, itu tuh waktu jadi betul. Tapi karena dia tuh takut kayak kalau aku ngelapor polisi tempat villa aku udah nggak laku lagi. Kalau aku lapor polisi atau aku cuma halu aja. Sementara dia punya bukti video itu. Iya, kebetulan yang di apa tuh yang di apa feel apa namanya tuh? Di apa yang kaset Konsep itu ya. Iya. Ini apa Iya. ini? itu datang siapa ya? Polisi nggak sih yang datang? Yang perempuan itu atau temennya ya? Gue datang langsung kaget gitu nah, langsung Itu disembunyiin. kayak dia apa sih? Detektif polisi gitu. Nah, kebetulan datang ke situ langsung disembunyiin. Itu langsung udah bersihin vinil. Ya, Vinilnya itu langsung dia simpen lagi di gudang di bawah. dibersihin dulu. Karena dia udah takut kan. Dia mendem itu selama terus 1 tahun kemudian nih si Anu udah nggak datang, ceweknya tuh nggak muncul. Terus ketemu, terus dia datang lagi ke penginapan situ setelah 1 tahun nggak ketemu. Dia maksa bapak itu tuh untuk jual villanya. Jual ke siapa? Sih itu cewek. Acak aja, aku masih nggak tetep bahkan Carinya pribadi gitu. kayak seenakan dewe loh. Ceweknya kalau di dalam rumah tuh ditambahi tanaman kayak sampai kayak hutan gitu loh. Yang jadi pertanyaanku untuk apa itu? Karena bukan ketenangannya katanya. Oh dia merasa tenang di dalam. Iya. Bang Edo itu ketenangan nggak sih? Karena bapaknya dia ini nggak suka sama dia. Ini kayaknya anaknya anak gede soalnya gila kayaknya gila. Iya, ada yang kayak jeep gitu. Ada yang merah. yang terbuka apa tuh? Bisa dibuka. Iya Atasnya. katanya. Jeepnya tuh buat nabrak orang kan, nabrakin bapak itu. Karena Gila, bapaknya jeepnya hancur nih. Terus tiga ada ganti mobil sport baru lagi warna birunya. bisa bisa. Tapi milik villa tuh mau jual villanya ke Enggak, dia. karena tuh villanya bagi yang punya villa tuh kayak benar Karena itu ada kenangan bersama istrinya. Itu pantas aja kamu tahu. Nah, terus karena dia udah kesel gitu si cewek ini, dia kayak mau nyerang anak si bapak itu punya anak perempuan. Seumuran ya umurnya. Ya, Seumuran sama si cewek itu. nah anaknya ini aku tekan gitu lah, punya pacar gitu, ngajakin lah. Suami udah nikah. Udah nikah. Iya. Orang hamil kok. And then Terus anaknya ini juga kayak pertama kayak ya welcome aja gitu. Terus makin lama kok kayak aneh nih si ceweknya nih. Akhirnya pas dia mampir ke rumah, bapaknya ini kan sempat kabur ya dari villanya tuh. Nah, kabur dari villa, tapi dia nggak mau ngadepin si itu. Iya, perempuan villa itu. Jadi Terus villa? di habisnya makan kawan. Kan pakai istilahnya. oke. Baca booking. Cuman apa tuh bagusnya si perempuan gila ini dia nggak ngeganggu, udah temen cuma nunggu di depan situ aja. Dia nggak Tapi ada polisi. Aku pikir ya, dia bakalan bantuin bapak yang punya villa buat nyelamatin villa, ternyata enggak. Dia malah bela si cewek cewek gila ini. Polisi agak gini juga agak apa ya, agak apa? Gitu. Tiap ada bapak ini tuh, si polisi ini kayak selalu berjaga-jaga gitu, nggak biar bapak itu ada lagi. Yang bapaknya manggil itu malah cewek yang gila. Terus ini ketipu sama ini loh, sama wanita itu kan, sama cewek itu. Dan dia selalu membela wanita ini sampai satu malam ya dia baru menyadari bahwa cewek itu nggak semanis yang itu. karena dia kayak kalau di Korea itu kan dia yang cepat harus mati gitu mati satu. Nah itu tuh kebuka, jadi ada isinya tas. Kebetulan tasnya itu isinya laptop yang buktinya itu ya, yang bunuh. Iya. Dibunuh anaknya tuh. Ini sempat loh, mirror self nih, darah-darah. Sama anak yang mati tuh Iya, darah mirror self. beda sih bapaknya. Jangan banget gue sih disembunyiin. Dan mirror, karena si bapaknya ini kayak dia merhatiin si cewek ini tuh kayak setiap hari kan. Sebelum yang apa sih setelah mereka ketemu setelah nggak ketemu 1 tahun tuh. Woi, sampai bapaknya nih ngambil laptopnya si cewek gila ini kan nggak bisa kita tuh gitu kan. Ya, udah dibawa ke tukang anu. Servis. Ya, kayak disuruh bukain kodenya. Sampai sewaktu-waktu tuh bisa dibuka. Nah, ini suruh setting. Nah, bapaknya ambil tuh laptopnya.
bukti yang di kamera yang di mobil tuh kan disimpan semua di situ, diingat ke bapaknya. Cuman gagal karena si ceweknya ini tahu rencana bapaknya. Sempat dilaporkan, ditabrak. Di depan kantor polisi nih, ada laki-laki, ada polisi itu di situ. Ini waktu sebelum polisi ini nginap di situ ya, ada polisi di situ. Terus bapak ini kayak linglung gitu. Ini aku laporin apa enggak, laporin apa enggak. Soalnya kan dia dari awal nggak ngelaporin kan, langsung dia menutup kerjaan. Iya. Jadi pakai ini, dan cewek itu tahu, jadi dari jauh pakai mobil jeep itu ditabrak itu, nggak mati kan sampai di rumah sakit gitu. Tapi bapaknya tahu ya nabrak si cewek itu? Iya tahu lah, kalau setengah sadar gitu diambil disimpan di tempat rak sepatu. Nah itu si polisi cowok ini dapat ini tuh tas buka. Nah tapi tuh anehnya si polisi itu dia nggak pakai mobil, dia tuh di jalan kaki pas mau lapor ke kantor polisi. Pakai taksi itu, lewat Lagi hujan-hujan lagi. lewatin tempat mobilnya si cewek yang di awal lah gue jalan tapak. di karena si cewek gila ini tahu ditabrak. Si polisi ini? Iya. Itu makanya jangan, aku bisa nggak sama polisi, aku kayak kok katanya si belain itu salah. Kan belum tahu kan, terus nah jadi kalau nggak salah ya ngubur mayatnya tuh di kebun jagung. Si cowok? Iya cuma dibiarin gitu aja sampai ditemukan tuh udah kayak pulang nggak mau ulang Ya, 2-3 hari udah mulai ngembang lebih seperti kayak pucat gitu, dan itu kayaknya terpisah deh. Ada mutilasi nggak ada terpisah gitu bagian badannya. mungkin dia nggak mau misal kayak mungkin kenang-kenangan gitu dan jadi apa masalah apa ternyata anak kecil yang bawain band itu dia juga gede ya, Ya udah gede. namanya Daniel Perannya itu jadi anak yang punya villa dulu. yang punya hotel, yang hotelnya bangkrut itu loh, yang lihat Dia mau membalaskan dendam orang tuanya. Jadi kan udah apa tuh sampai minta tolong teman bapaknya, teman dekat bapaknya yang dulu nih, kayak sampai mamanya, temannya bapaknya ini sampai rela masuk rumah sakit. Padahal nggak sakit, dia cuma demi misi gitu. Sering dia kayak banget, terus kayak dia selalu latihan gitu. Kayak udah diperkirakan gitu lah jarak apa waktunya gitu, kalau polisi datang harus gimana, gitu waktunya. karena waktu dia masih kecil maaf ya, itu sempat di apa ya, polisi muda yang cewek itu sempat ketemu anak kecil itu tuh lagi buka peta, lagi buka koran baca kasus pembunuhan itu, dia kemudian digelombang tau. Bahkan sampai diketemuin di kantor polisi dia sampai aja kayak semua kan juga ajak aku mulai aku nginep di hotel udah kan asal dia Seperti itu. Terus dia membalaskan dendam orang tuanya. Waktu kayaknya ngapain tuh sampai penjahatnya mau di interview nggak sih? Oh ketemu Interogasi? Enggak, di ruangan rumah sakit ini kebetulan satu ruangan sama mamanya si penjahat. Ya kan teman dekat bapaknya ini kan penjahat pokoknya. oh iya kan teman bapaknya nih punya teman dekat punya mamanya tuh disuruh kayak pura-pura sakit gitu kan. Nah satu ruangan sama mamanya sih penjahat ini. Satu ruangan. Jadi pas gue diinterogasi sih kayak apa sih namanya? Dicari tahu. Bukan dia iya kayak mau bikin apa gitu pokoknya. Video dokumentasi gitu. Buat video dokumentasi gitu kayak mamanya dipegang apa tuh kayak minta tolong namanya gitu. Itu tuh dia ruangan apa tuh mamanya tuh kebetulan diletakin dia dekat jendela. Jadi si anaknya apa sih si Daniel lah itu bisa nembak dari gedung yang nggak dipakai gitu, gedung terbengkalai, gedung sebelahan rumah sakit sama gedung itu. Terus karena sudah pas nih waktunya ya sudah, tapi sempat terjadi pemberontakan gitu nah Dari si? dari si penjahat ini. Namanya si penjahat ini kayak masih itu nah tanda kayak gitu. Jadi si penjahat ini tahu maksudnya kayak dia mau nembak dia, kita udah tembak tapi nggak kena, belum kena saya performa. Itu yang teman dekat bapaknya nih anu lah lari gitu sama si penjahatnya. Ya udah ada dalam situ. Terus mamanya teman dekatnya nih ngulur waktu sampai si Danielnya nih masuk situ dan nembak. Jadi diulur waktunya, pas waktunya tepat langsung jeder. Karena itu ya, karena itu pendatangnya kalau panas kan kesel sama pendatang lah dia kesepakatannya dia lakukan bunuh berantai gitu ya. Terus jadi nggak dihukum mati sampai betul anak dia nggak dihukum mati gitu loh. Jadi orang dendam, oh dibikin aku bangkrut dan kau tuh nggak dihukum sepantasnya gitu loh. Itu orang dendam gitu. Itu membunuh kalau itu gitu. Tapi yang di hotel itu sudah mati, cuma dimutilasi di hotel itu. Itu kan bosnya gitu. Jadi tujuannya gitu, jadi mau itu ketemu tuh ya ada kepala, ada tangan terus di bawah. Karpetnya darahnya itu dan mamanya biasa aja. Nangis. Mamanya Cano. Oh. Punya otak itu. Nangis di tempat itu udah di penjara. Ya, endingnya tuh dua penjahat itu mati sih. Yang perempuan gila ini mati ditembak suaminya di villa itu. Setelah yang ada berita. Iya. Judulnya juga ternyata ada maknanya ada apa deh? Iya kayak Maknanya apa sih kata? sama besok pembunuhan apa sih? Ternyata maknanya itu katak dalam bahasa Korea itu kayak katak ya kiasan itu lah kayak katak tuh hewan yang selalu diam, hewan yang cuma pilut banyak gitu yang selalu diam di pinggir sungai ataupun tanah tapi selalu dilempari sama orang gitu kayak kamu kenapa gitu? Kenapa kau lemparin aku gitu? Salah apa sama kamu? Kamu gitu. Keren sih filmnya.
lebih ke misteri lebih ke misteri kayak pokoknya setiap episode tuh ada nggak kayak satu yang muncul misterinya pokoknya bakal terpecahkan satu-satu gitu kata-kata itu unik gitu. Sekian untuk video ini tentang bahas tentang Thanks for watching. Mas subscribe. Yeah.